Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai akuntansi derivatif dan aktivitas lindung nilai. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ilyas Yusuf dengan NPM 01 19 10 11 95. Yang kedua, ada Muhammad Rizky Purnama dengan NPM 01 19 10 11 92. Dan yang terakhir ada Gabriel Prayogi Zebua dengan NPM 01 19 10 12 01. Yang pertama, ada definisi mengenai akuntansi derivatif dan aktivitas lindung nilai yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Definisi akuntansi derivatif dan aktivitas lindung nilai. PSAK nomor 71 mengatur akuntansi derivatif dan akuntansi lindung nilai di Indonesia. Menurut PSAK nomor 71, derivatif didefinisikan sebagai instrumen keuangan atau kontrak lain dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilainya berubah akibat dari perubahan variabel yang mendasari seperti suku bunga, harga, nilai tukar, dan lain-lain. Yang kedua, tanpa investasi awal neto atau nilainya lebih kecil dari nilai kontrak sejenis yang memberi pengaruh yang sama terhadap perubahan faktor pasar. Dan yang terakhir, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa mendatang. Karakteristik tersebut di atas harus terpenuhi seluruhnya. Jika tidak terpenuhi, maka suatu instrumen keuangan tidak dapat dikatakan sebagai suatu produk atau instrumen derivatif. Yang selanjutnya ada akuntansi lindung nilai. Lindung nilai adalah teknik manajemen risiko dengan menggunakan derivatif atau instrumen hedging lainnya untuk mengkompensasi atau offset perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas terkait aset, kewajiban, dan transaksi-transaksi di masa depan. Lindung nilai atau hedging atau hedge menjadi satu aktivitas penting yang sangat populer dalam mekanisme perdagangan berjangka, di mana dengan hedging, para pelaku menerapkan strategi dalam meminimalisasi risiko kerugian yang diakibatkan oleh turun naiknya harga, yaitu dengan tindakan pemindahan risiko atau transfer of risk. Dalam melakukan aktivitas hedging, standar akuntansi atau IAS nomor 39 maupun PSAK nomor 71 mencakup prinsip-prinsip akuntansi khusus untuk apabila kondisi-kondisi tertentu terpenuhi. Entitas diperbolehkan untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan akuntansi yang lazim dan menerapkan hedge accounting untuk aset dan kewajiban yang terkait dengan aktivitas hedging. Tujuan akuntansi lindung nilai adalah untuk menunjukkan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola exposure yang timbul dari risiko tertentu yang dapat mempengaruhi laba rugi. PSAK nomor 71 memberikan perubahan signifikan terkait persyaratan akuntansi lindung nilai atau hedge accounting, sehingga laporan keuangan akan mencerminkan manajemen risiko entitas lebih baik dibandingkan standar akuntansi PSAK nomor 55. Jika menurut PSAK nomor 55, hubungan lindung nilai dapat dianggap efektif jika memenuhi persyaratan tes efektivitas 80-125%. Maka PSAK nomor 71 berbeda dengan PSAK nomor 55. Dengan menghilangkan persyaratan tes efektivitas tersebut dan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum atau principle based berdasarkan pertimbangan manajemen, yaitu yang pertama, terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilai dengan instrumen lindung nilai. Yang kedua, pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut. Dan yang terakhir,
Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama dari hasil kuantitas item lindung nilai yang secara aktual dilindung nilai dan kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan entitas untuk melindungi nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut. Ketentuan perlakuan akuntansi mengenai hedging bersifat opsional. Entitas tidak diharuskan untuk menerapkannya. Pengaruh hedge accounting adalah laba rugi atas instrumen hedging atau hedge instrumen dan item-item yang dilindunginya atau hedge item diakui dalam periode yang sama. Keuntungan dan kerugian ditandingkan dalam periode yang sama. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Gabriel Peragi-Zebua. Selanjutnya ada instrumen lindung nilai. Derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai kecuali untuk beberapa written option. Aset keuangan non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai kecuali item tersebut merupakan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan jumlah perubahan nilai wajar yang didistribusikan oleh perubahan dalam risiko kreatif liabilitas tersebut. Syarat penerapan hedge accounting. Yang pertama, instrumen hedging dan item yang dilindunginya harus dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi formal, dilengkapi dengan tujuan dan strategi manajemen risiko yang melandasi aktivitas hedging. Yang kedua, ada hubungan antara instrumen hedging dengan item yang dilindunginya efektif. Yang ketiga, aktivitas hedging diharapkan akan sangat efektif dalam menyeimbangkan perubahan nilai wajar atau arus kas terkait risiko yang dilindunginya. Yang keempat, ada efektivitas hedging dapat diukur secara andal. Yang kelima, ada efektivitas hedging dievaluasi secara berkelanjutan untuk semua periode pelaporan yang tercakup dalam rentang waktu yang ditetapkannya hedging. Yang kelima, ada untuk lindung arus kas. Atas transaksi di masa depan, kemungkinan terjadinya transaksi yang dilindungi harus sangat tinggi dan transaksi itu harus berisiko rentan terhadap variasi arus kas yang akan mempengaruhi laba rugi perusahaan. Selanjutnya ada dokumentasi hedging, harus mengidentifikasi hal-hal berikut. Yang pertama, instrumen hedging yang digunakan. Yang kedua, ada item yang dilindungi. Yang ketiga, risiko apa yang dilindungi. Yang keempat, bagaimana entitas mengevaluasi efektivitas hedging. Selanjutnya ada unsur aktivitas hedging. Yang pertama, instrumen hedging yang mencakup semua kontrak derivatif dengan pihak eksternal kecuali untuk sebagian written options. Selain itu, aset dan kewajiban non-derivatif hanya bisa digunakan sebagai instrumen hedging atas risiko mata uang asing. Yang kedua, ada item yang dilindungi atau hedged items yang mencakup aset, kewajiban, komitmen pasti perusahaan yang belum diakui, transaksi yang akan terjadi di masa depan atau investasi neto dalam operasi luar negeri. Untuk menjadi item yang dilindungi, suatu item harus berisiko bagi perusahaan. Nilai wajar atau arus kas yang diakibatkannya di masa depan mungkin berubah dan mempengaruhi laba perusahaan. Lalu perlakuan akuntansi lindung nilai. Yang pertama, perubahan nilai wajar. Item yang dilindungi diakui pada periode sekarang sebagai penyeimbang atau offsetting pengakuan perubahan nilai wajar instrumen hedging-nya atau perlakuan akuntansi lindungi nilai wajar. Yang kedua, ada pengakuan nilai wajar instrumen hedging ditangguhkan atau deferred sebagai unsur terpisah dalam ekuitas dan diperhitungkan dalam laba rugi ketika item yang dilindungi mempengaruhi laba rugi, atau perlakuan akuntansi lindung arus kas dan investasi neto dalam operasi luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Rizky Purnama. Ya, selanjutnya ada jenis hubungan aktivitas hedging. Yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar. Lindung nilai terhadap exposure perubahan nilai wajar dari aset atau liabilitas yang diakui.
atau komitmen pasti yang belum diakui atau komponen dari item tersebut yang didistribusikan pada risiko tertentu dan mempengaruhi laba rugi. Yang kedua, ada lindung nilai atas arus kas. Lindung nilai tersebut terhadap exposure variabilitas arus kas yang dapat didistribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan keseluruhan atau komponen dari suatu aset atau liabilitas yang diakui dengan perkiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi dan dapat mempengaruhi laba rugi. Dan yang ketiga ada lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Diatur pada ISAK 13 tahun 2014. Laba rugi yang timbul dari transaksi mata uang asing ditujukan untuk dan dianggap efektif sebagai hedging ekonomi atas investasi bersih dalam suatu entitas luar negeri dicatat sebagai penyesuaian transisi pada ekuitas. Penggolongan transisi berarti bahwa laba rugi transaksi ini dikeluarkan dari pengaruh pendapatan bersih dan sebagai gantinya dilaporkan sebagai komponen dari ekuitas. Selanjutnya ada manfaat aktivitas hedging. Yang pertama ada sarana risk insurance dengan mengurangi atau meminimalkan risiko harga apabila terjadi perubahan harga yang tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Yang kedua ada alat marketing, marketing tools bagi produsen atau pemilik komoditi di mana harga penjualan produknya dapat ditentukan sebelum, selama, dan sesudah panen melalui pasar berjangka. Mereka dapat menentukan suatu jumlah penerimaan yang akan diperoleh di kemudian hari dengan menyimpan produk tersebut untuk dijual kemudian. Dan yang ketiga, ada alat pembelian atau purchasing tools. Bagi pengolah komoditi, di mana harga pembelian bahan baku yang akan diolah di kemudian dapat ditentukan melalui pasar berjangka, dapat menetapkan biaya produksi dan akhirnya dapat dengan pasti menetapkan harga jualnya untuk masa yang akan datang. Lalu selanjutnya ada tiga. Ya. Lalu selanjutnya ada kerugian hedging. Yang pertama itu risiko basis. Perkembangan harga di pasar fisik kadang-kadang tidak berkorelasi secara wajar atau tidak searah dengan pasar berjangka, sehingga risiko yang ada tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Yang kedua, ada biaya. Terdapat beban biaya bagi hedger antara lain biaya angkut, biaya bunga bank, biaya gedung, biaya asuransi, pembayaran margin, dan biaya transaksi. Oleh karena itu, hedger harus mempertimbangkan biaya-biaya tersebut sebelum melakukan hedging. Dan yang ketiga ada ketidaksesuaian atau incompatibility antara kondisi fisik dan futures. Hal ini terjadi mengingat mutu dan jumlah produk yang di-hedge tidak selalu sama dengan mutu dan jumlah standar kontrak yang diperdagangkan. Oleh karena itu, hedger dituntut agar mampu menyesuaikan perbedaan-perbedaan tersebut dengan cara melakukan hedging yang sesuai dengan volume produksinya. Ya, sekarang selanjutnya ada ilustrasi hedging atas komitmen pembelian mata uang asing yang dapat diidentifikasi. Pada tanggal 2 Oktober 2020, PT Tridharma melakukan kontrak dengan PT Golden Tulip untuk pembayaran 1.000 peti minuman pada harga 60.000 euro pada saat kurs spot euro 18.500 dibayar tanggal 31 Maret 2021. Untuk melakukan hedging ini, PT Tridharma membeli 60.000 euro dengan akan diterimanya dalam waktu 180 hari dengan kurs forward 18.750 rupiah. Sedangkan kurs spot yang diberlaku 31 Desember 2020 dan 31 Maret 2021 adalah 18.400 dan 18.300 rupiah. Asumsikan kasus pembelian ini dicatat dengan cara yang sama dengan perlakuan untuk hedging atas
posisi kewajiban bersih yang diekspos jurnalnya pada tanggal 2 Oktober 2020 masuk piutang kontrak 1.110.000.000 dan premium atas kontrak berjangkanya 15 juta. Untuk di total hutang kontraknya berarti 1.125.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2020 ada sebuah kerugian pertukaran yang ditangguhkan sebesar 6 juta, mengurangi piutang kontraknya 6 juta. 31 Maret 2021 ada transaksi satu pembelian sebesar 1.098.000.000, menambah hutang dagang menjadi 1.098.000.000. Yang kedua ada hutang kontrak jadi 1.125.000.000 dan kas mengurang menjadi 1.125.000.000. Yang ketiga ada kas dan kerugian pertukaran ditahan masuk ke debit sebesar 1.104.000.000 yang masuk kredit piutang kontrak sebesar 1.104.000.000. Yang keempat ada hutang dagang sebesar 1.098.000.000 masuk ke debit mengurangi kas sebesar 1.098.000.000. Dan yang terakhir ada pembelian sebesar 27 juta di debit dan di kreditnya ada premium atas kontrak berjangka sebesar 15 juta dan kerugian pertukaran ditangguhkan sebesar 12 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.